Shalom, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti siaran langsung di rumah masing-masing atau dimanapun sahabat-sahabat berada. Saya langsung mengajak kita untuk melihat, memperhatikan, mendengar firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tukang periuk kalau di dalam Alkitab terjemahan lama menggunakan kata penjunan. Alkitab terjemahan lama Dan kemudian kata penjunan ini diperbaharui di terjemahan baru dengan kalimat dan kata tukang periuk, atau dengan kata lain tukang bejana. Kata penjunan di Kamus Besar Bahasa Indonesia hilang, tidak ada atau enggak tercantum. Itu saya sudah bolak-balik mencari di Kamus Bahasa Indonesia, tidak ditemukan kata penjunan. Saya nggak tahu ini asal kata dari mana. Yang jelas terjemahan lama menulis dengan kata penjunan. Makanya ada lagu lama yang mengatakan aku tanah liat dan engkau penjunan. Nah, karena ini dalam konteks baru, maka sebaiknya memang kita menggunakan kata tukang periuk atau tukang bejana. Sebelum saya masuk kepada hal-hal penting yang berhubungan dengan perikop firman Tuhan ini, maka saya ingin share sebuah kesaksian tentang situasi dan kondisi yang saya hadapi dalam beberapa minggu ini. Karena tema khotbah kita pada pagi hari ini atau pada hari ini adalah life process atau proses kehidupan. Dalam beberapa artikel khususnya hari Jumat dan hari Sabtu kemarin sudah dipaparkan tentang catatan-catatan penting tentang proses kehidupan dalam membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, bahkan menjurus kepada yang sempurna. Ketika Gubernur DKI menerapkan apa yang disebut dengan PSBB total, atau yang disebut PSBB ketat, yang kemudian berubah menjadi PSBB moderat, maka sejak saat itu saya bermasalah dengan mata saya. Dimulai dari balik kelopak mata bagian atas, merasakan ada gatal kecil, dan saya sentuh-sentuh karena saya pikir ini hanya gatal biasa. Dan kemudian saya berpikir bahwa ini harus ditangani dengan segera karena mulai merasa sakit, merasa iritasi. Dan akhirnya saya mencari salep antibakteri dan untuk mengoles bagian mata tersebut.
Ternyata dalam beberapa hari tidak ada perubahan. Makin apa? Makin bergerak lebar. Ya, dari mata ini ke arah kening. Dan kemudian mulai merasakan nyut-nyutnya yang luar biasa, rasa perih. Akhirnya tidak ada jalan lain. Saya harus pergi kepada salah satu mitra Tuhan. Saya sebut mitra Tuhan, dalam hal ini adalah dokter. Dokter itu adalah mitra Tuhan dalam mengelola bumi di bidang kesehatan. Saya dengan istri pergi ke rumah sakit, maka kemudian ditemukan bahwa karena sudah mulai menjalar ke bagian dahi sampai ke kepala, dan kepala itu seperti dipakukan paku dari atas. Begitu luar biasa nyerinya. Dan kemudian dokter berkata, ini herpes. Herpes itu adalah virus. Dan virus ini namanya virus cacar sebetulnya. Karena herpes itu adalah virus, ya, yang membuat herpes itu adalah sebuah virus yang bersembunyi ketika cacar air pertama keluar dalam tubuh kita, tidak tuntas. Dan kemudian dia bersembunyi di jaringan saraf tertentu, sampai kemudian tergantung berapa hebatnya imun kita. Dan ternyata saya puluhan tahun dari cacar air sampai sekarang baru kemudian keluar virus ini yang bersembunyi di saraf tertentu, yang kemudian membuat apa yang disebut herpes. Karena saya berada di dalam kondisi imun yang kurang bagus ternyata. Dan kemudian selama itu pun diterapi lewat pengobatan, dan kemudian diganti salepnya dari salep antibakteri menjadi salep antivirus. Dan karena memang virus tidak bisa dihajar lewat bakteri, antibakteri, harus antivirus. Dan kemudian saya diberikan obat untuk mengkonsumsinya selama 1 minggu. Dan kemudian pagi, siang, sore itu dua tablet. Dan menghabiskan berapa itu? 42 butir. Dan harganya mahal, 1 juta lebih. 1 juta lebih. Dan puji Tuhan, setelah 1 minggu berjalan, memang sudah ada perubahan. Tetapi pada hari ini saya mau beritahukan, saya belum terlalu pulih. Sebetulnya sesuatu hal yang memaksa untuk saya masuk dan datang di tempat ini. Saya ingin istirahat kurang lebih 1 minggu lagi. Karena masalah ini biasanya berjalan dalam waktu 3 minggu. Dan ini sudah masuk 2 minggu. Jadi harusnya masih 1 minggu lagi saya harus istirahat. Dan dalam konteks PSBB yang gubernur terapkan, sejak PSBB itu saya mulai ada di karantina rumah sendiri. Dan memang nyandak keluar, orang Manado bilang, ndak keluar rumah kita. Tidak keluar rumah, betul-betul lockdown. Dan saya menemukan ada hal-hal positif di balik pergumulan yang kita hadapi, di balik tantangan hidup yang kita hadapi. Dan positifnya yang saya ambil, saya nggak keluar rumah sama sekali. Lockdown betul. Dan hebatnya, istri saya ikut-ikutan juga lockdown karena dia bermasalah di tangan bagian kanan, sepertinya mau copot. Dan itu berlangsung cukup berapa lama. Dan inilah proses. Kenapa itu terjadi? Supaya benar-benar kami dipaksa tidak keluar rumah. Nah, ini hikmahnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa memang kita akan diproses dalam berbagai macam sisi kehidupan. Ya, bukan hanya masalah ekonomi, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi masalah iman itu pun diproses, diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Sanggupkah kita keluar dari masalah ini? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan yang sudah kita sama-sama ikuti tadi,
kita melihat bagaimana Tuhan mempunyai rencana yang demikian indah bagi umat Israel, di mana Dia berkata kepada Nabi Yeremia, pergi ke tukang periuk. Dan kemudian Yeremia ke sana. Ternyata Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepadanya. Ketika Yeremia sampai ke rumah tukang periuk, maka kemudian dia melihat bagaimana cara tukang periuk membentuk periuk atau bejana. Dia bentuk dengan demikian rupa. Bahkan kemudian memang bejana itu dibuat dari tanah liat. Dan bukan sembarang tanah liat, tetapi tanah liat pilihan. Tanah liat yang sudah disensor betul. Semua benda-benda yang mengganggu terbentuknya bejana itu dikeluarkan. Sehingga hanya benar-benar ada tanah liat yang sejati. Dan kemudian itu baru kemudian tukang periuk membentuknya. Dan hebatnya ketika Yeremia memperhatikan saat tukang periuk membentuk bejana ini, membentuk periuk ini, tukang bejana atau tukang periuk membentuk periuk atau bejana, dan apabila itu rusak tidak baik penampilannya, maka dia akan hancurkan kembali dan kemudian dia bentuk kembali. Kalau rusak lagi, dia akan hancurkan dan dia bentuk kembali. Dan kemudian, saudaraku yang kekasih, ketika hal itu terjadi, maka Tuhan menyampaikan sebuah pesan kepada Yeremia. Demikian jugalah yang aku akan lakukan kepada umat Israel. Masakan aku tidak dapat melakukan hal ini? Aku pasti melakukan bagi umat Israel. Membentuk mereka sebagaimana tukang periuk membentuk periuk atau bejana. Mengapa Tuhan begitu keras dengan hal ini? Karena bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka berhadapan dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Dan tantangan kehidupan yang umat Israel hadapi, yang alami, adalah berasal dari ulah dan kesalahan sikap dan respon mereka yang tidak benar terhadap pimpinan Tuhan. Maka kemudian Tuhan harus turut tangan. Bagaimana caranya supaya bangsa ini berjalan lurus, on the track, tidak boleh ke kiri dan tidak boleh ke kanan, harus terus bergerak maju. Kita tahu bahwa bangsa Israel dalam perjalanan hidup mereka mengalami berbagai macam hal yang tidak baik. Keluar dari Mesir menuju Kanaan. Firman Tuhan ini firman Tuhan yang tertulis yang sudah kita baca tadi, bukan dalam konteks perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, tetapi sudah berada di pembuangan. Artinya mereka sudah melewati padang gurun dan kemudian mereka sampai ke Kanaan. Mereka mengalami kelimpahan berkat di Kanaan. Tetapi mereka tidak mensyukuri apa yang Tuhan buat. Mereka tidak menerima dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Padahal mereka sudah menikmati Kanaan. Kanaan adalah kemakmuran, kemaksimalan hidup. Tetapi ternyata mereka terus bergejolak dengan keinginan mereka masing-masing. Nah, saudaraku yang kasih, ketika sampai ke Israel, kita tahu bahwa terjadinya kepemimpinan teokrasi sebetulnya sejak dikeluarkan dari Mesir sampai kepada zaman hakim-hakim. Dan kemudian Israel berada di dalam situasi yang begitu aman karena memiliki kedaulatan negara. Negara dipimpin oleh raja-raja, dimulai dari Raja Saul dan kemudian sampai kepada raja-raja yang dalam konteks Israel bersatu. Dan setelah Salomo meninggal, digantikan oleh anaknya, maka Israel terpecah dua. Yaitu Israel utara itu disebut Israel, selatan Yehuda. Utara dengan 10 suku dan selatan dengan 2 suku. Dan terjadilah 2 negara yang terpisah. Dan kemudian mulai saat itu terjadi permusuhan antara kedua negara itu. Dan kemudian pada waktu perjalanan mereka sampai kepada titik yang mengerikan, mereka harus dibawa oleh Nebukadnezar ke Babilonia.
Ini sudah tidak dalam konteks Israel sebetulnya, tapi Yehuda. Tetapi yang namanya Yehuda tidak bisa terpisah dari apa yang disebut Israel. Sehingga di dalam pembuangan pun lebih banyak disebut Israel. Dan Nabi Yeremia bernubuat dan melayani di kalangan ini, menyadarkan, menegur keberadaan mereka, supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Tuhan, sekalipun mereka berada di pembuangan. Tetapi saudaraku yang kekasih, Tuhan punya maksud mereka berada di pembuangan. Sebetulnya apa yang dimaksudkan Tuhan terjadi diaspora bangsa ini ke seluruh dunia? Dan Anda tahu bahwa diaspora Israel bukan hanya ke Eropa dan ke Afrika. Diaspora Israel itu sampai ke Asia, sampai ke India, bahkan sampai ke Indonesia. Ada beberapa komunitas Yahudi yang ada di tanah air ini, ada di daerah Maluku, dan kemudian ada di beberapa pulau yang ada di Indonesia ini. Dan inilah potensi yang besar yang bisa digunakan Tuhan untuk menyaksikan bagaimana jati diri umat Tuhan sebetulnya. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saat Tuhan memproses kehidupan kita. Kita tinggalkan sebentar tentang Israel ini, tetapi kita masuk dalam kehidupan kita sebagai Israel rohani. Walaupun ada yang tidak mau disebut Israel rohani, tetapi apa yang perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan adalah gambaran perjalanan gereja dari kegelapan masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kalau menyangkut gereja, adalah semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu terhisap pada benih atau keturunan Ibrahim secara ilahi, sehingga mereka pun mendapatkan berkat-berkat Abraham. Kita semua menerimanya. 1 tahun yang lalu mungkin atau 2 tahun yang lalu saya pernah mengungkapkan sedikit tentang masalah ini, tentang topik ini. Saya tertarik untuk bisa mengungkapkan dan mengeksplorasi kembali lewat khotbah pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui saat Tuhan memproses kehidupan kita, membentuk kita. Pertama, berapa lama sih Tuhan membentuk hidup kita, memproses kita? Ada yang berkata, kok terlalu lama tantangan yang saya hadapi, terlalu lama persoalan rumit yang saya hadapi, terlalu lama masalah ekonomi paceklik yang saya alami, terlalu lama sakit penyakit yang saya alami. Kita mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan ketika aku sedang mengalami penderitaan ini? Saya mau beritahukan kepada saudara, yang membuat lama atau tidaknya proses pembentukan dan dalam kehidupan kita hanya terletak pada diri kita sendiri. Diri kita yang menentukan berapa lama proses itu berjalan. Jika kita merendahkan hati, melembutkan hati, berserah penuh kepada maunya Tuhan, maka proses pembentukan berlangsung tidak lama. Setelah kita respon, kita berkata, "Iya Tuhan, lakukan apa yang terbaik bagimu. Aku minta ampun atas segala kesalahanku." Cepat sekali Tuhan akan memproses dan mengeluarkan kita dari masalah yang berat. Saya mau beritahukan bahwa Tuhan pembentukan berlangsung tidak lama kalau kita menyediakan hati dengan tidak keras hati dan dengan lembut hati. Sebaliknya, jika kita mengeraskan hati, penuh dengan argumen dan bantahan-bantahan terhadap Tuhan, maka proses pembentukan berjalan lama dan pasti menyakitkan. Kalau kita berbantah-bantah dengan Tuhan, apa maksudnya berbantah-bantah dengan Tuhan? Bersungut-sungut. Belum selesai persoalan satu, udah datang persoalan lain. Gimana sih ini? Tuhan, gimana kau? Mulai menyalahkan Tuhan, mulai menyalahkan orang lain, bahkan mulai menyalahkan diri sendiri. Saya mau beritahukan,
Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, kalau itu yang kita demonstrasikan dari sikap respon kita, percayalah, proses Tuhan akan berlangsung lama. Tetapi kalau dengan lembut hati dan kerendahan hati, kita berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku percaya Engkau sedang merenda dan merancang sesuatu yang terbaik bagiku. Silakan Tuhan proses aku, silakan bentuk aku. Aku terima dengan lemah lembut dan rendah hati. Pasti cepat sekali selesai. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih, dan kemudian yang kedua, bagaimana sih cara Tuhan dalam membentuk kita sebagai umat Tuhan, memproses kehidupan kita dan membentuk kita menjadi sesuatu. Ketika Tuhan membentuk setiap kita, tidak selalu dengan cara yang sama. Sebab Tuhan lebih tahu sifat dan karakteristik kita. Kita kan berbeda-beda karakter, maka penanganannya pun berbeda-beda. Sama dengan penyakit, ketika didiagnosa lalu penyakitnya berbeda-beda, maka terapinya pun harus berbeda-beda. Ketika kita sedang sakit gigi, enggak mungkin kita pergi ke dokter sakit mata, ya, dokter mata maksudnya. Kalau kita sedang sakit mata, kita nggak akan pergi ke dokter jantung, ya, kita akan pergi tepat sasaran. Begitu juga ketika Tuhan mau menangani kita, apa yang sementara bergolak dalam hidup kita, dan kita arahkan kepada Tuhan untuk minta pertolongan, maka dokter di atas segala dokter, ya, dia adalah Tuhan yang tahu persis kebenaran kita, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Nah, beberapa cara yang Tuhan melakukan untuk kita dalam soal pembentukan atau proses pembentukan. Pertama, Tuhan membentuk kita melalui masalah. Ya. Di dalam, walaupun kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, percayalah bahwa tantangan, persoalan, pencobaan yang kita hadapi adalah biasa. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, pencobaan di sini, ya, pencobaan yang datang oleh karena bukan ulah kita sendiri. Misalnya, kita sedang berada di dalam situasi kondisi Indonesia dan dunia. Tantangan dan ancaman terhadap masalah ekonomi begitu kentara sekali. Karena disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Ini sebuah pencobaan yang Tuhan luaskan dalam diri kita. Dan bukan karena maunya kita. Bukan kita yang cetak dan produksi pencobaan itu. Tetapi Dia mengintervensi masuk dalam hidup kita. Maka inilah salah satu contoh pencobaan-pencobaan yang dimaksud di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bukan pencobaan karena salah sendiri. Pencobaan karena salah sendiri hanya ada jalan keluar satu-satunya, yaitu minta ampun kepada Tuhan. Baru Tuhan turun tangan menolong kita, karena ulah kita sendiri. Nah, dan kemudian kita tahu bahwa Tuhan mau kita kuat menghadapi tantangan. Tuhan memberikan kekuatan. Pencobaan yang datang pada kita, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Mungkin ada yang berkata, oh Tuhan, pencobaan yang saya hadapi sudah melebihi kekuatan saya. Jangan menjudge seperti itu. Ketika kita ngomong itu, Tuhan bilang, alamak, belum bro, belum ses, itu masih kecil. Kekuatanmu masih lebih dahsyat dari tantangan yang kau hadapi. Jadi jangan langsung memperkecil kekuatan yang ada dengan ucapan-ucapan, udah terlalu besar pencobaan saya. Bilang saja, Tuhan lebih besar. Amen.
Jangan membesar-besarkan persoalan dan jangan membesar-besarkan tantangan dan pencobaan. Tapi biarlah kita berkata, Tuhan itu maha besar, maka Dia akan melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, Tuhan bantu kita melalui orang di sekitar kita. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi pencobaan itu bisa datang dari orang di sekitar kita. Apapun bentuk pencobaan itu bisa. Ada yang orang tidak suka sama kita, dia sirik, lalu dia kirimkan, dia pakai tenaga-tenaga gaib, ya lewat santet atau macam-macam untuk mengganggu kita. Nggak perlu takut. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, El Shaddai. Dia sanggup melakukan sesuatu. Jadi jangan kita takut. Dan kemudian kadangkala rasa tidak enak, rasa tantangan itu datang dari sekitar kita yang menggesek hidup kita demikian rupa, menyinggung perasaan kita, ya, atau menyakiti hati kita. Percayalah bahwa orang-orang itu dipakai Tuhan untuk memperhalus perjalanan hidup kita, dalam arti untuk memperindah hidup kita. Karena besi menajamkan besi. Bagaimana bisa pisau itu menjadi tajam kalau dia tidak ditajamkan oleh benda yang kadar besinya ada? Pisau, belati, golok, kita harus pakai gurinda, ya, untuk menajamkan dia. Dia punya unsur besi juga. Jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Jadi kalau ada teman kita menyinggung kita, terimalah bahwa ini adalah sebuah proses untuk membuat saya kuat menghadapi segala macam sindiran dan singgungan. Amin. Dan kemudian yang ketiga adalah Tuhan membentuk kita melalui, ini paradoks. Tetapi yang namanya paradoks itu kan dua hal berbeda, tetapi satu tidak salah atau satu yang benar. Dua-duanya benar, tapi konteks penempatannya itu ada di mana? Tuhan membentuk kita melalui berkat. Loh, kok bisa Tuhan membentuk kita melalui berkat yang kita terima, yang ada dalam hidup kita? Apa berkat-berkat itu? Harta bisa, uang bisa, pangkat bisa, jabatan, karir, dan berbagai macam. Itu masalah berkat. Kenapa ini bisa menjadi satu tantangan? Karena kadang-kala seseorang ketika diberkati oleh Tuhan, dia lebih condong mengajak iblis berpesta porah dengan berkatnya daripada mengajak Tuhan untuk bersyukur dengan berkatnya. Perhatikan, orang yang diberkati Tuhan tidak semuanya ada. Ketika diberkati, dia membuat berkat-berkatnya menjadi liar ke arah yang tidak benar. Dan ini Tuhan menguji kita dan membentuk kita dalam hal ini. Mampukah kita mengarahkan berkat itu untuk kemuliaan Tuhan? Mampukah kita mengarahkan berkat yang kita terima, jabatan, karier, harta, keuangan, hanya untuk kemuliaan Tuhan? Hanya untuk memberkati sesama? Ini adalah jawaban ada pada diri kita sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, pertama saya sudah mengajak kita untuk melihat bahwa lamanya proses Tuhan itu tergantung kita. Cepat atau enggak tergantung kita. Kedua, bagaimana cara Tuhan membentuk kita? Bisa ya membentuk kita melalui masalah yang kita hadapi, melalui orang di sekitar kita, dan kemudian membentuk kita lewat harta berkat yang kita terima. Dan yang terakhir adalah yang ketiga. Seberapa berat masalah pergumulan yang kita hadapi, bobotnya atau kadarnya. Pembentukan yang Tuhan lakukan atas kita sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan seberapa besar kadar dan bobotnya. Dan yang pasti semua proses pembentukan yang Tuhan lakukan untuk kita bukan untuk menghancurkan hidup kita, melainkan menghasilkan hal yang terbaik dari dalam diri kita.
kadar masalah itu sudah ditakar Tuhan. Tuhan tidak akan menyiapkan atau membiarkan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita. Dia ukur kadar sesuai dengan kemampuan kita. A hanya kuat 50 kilo. B bisa kuat 100 kilo. Bastian bisa 1 ton. Ya. Albert misalnya bisa kuat 10 kilo. Nah, sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Kalau Albert cuma mampu memikul 10 kilo, maka tidak akan diberikan 20 kilo. Tetapi biasanya ketika diberikan 10 kilo mampu, maka akan ditambah 1 kilo jadi 11 kilo. Terus sampai bisa jadi 1 ton. Ya, tergantung sikap kita. Jadi mulai sekarang berhentilah mengancam Tuhan. Kok memang kita pernah mengancam Tuhan? Oh, banyak orang seperti itu. Ketika dia berkata, Tuhan, gimana sih kamu? Aku dalam keadaan kepepet seperti ini, sepertinya kau membiarkanku. Itu ngancam Tuhan. Saya mau beritahukan, Tuhan ada di mana-mana. Saat kita senang, saat kita susah, saat kita sedang bergumul, saat kita sedang berpesta, saat kita sedang sedih, saat kita sedang patah hati, saat gagal cinta, Tuhan ada. Ya, Otnel, ya, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Ya, luar biasa. Penny, Tuhan beserta dengan kamu. Amin. Dalam segala keadaan. Jadi jangan mengancam Tuhan dengan sikap persumutan. Ya, mengeluh dengan demikian rupa. Mengeluh itu sebetulnya enggak dosa. Tetapi kalau mengeluh tak berhenti, itu namanya persumutan. Karena mengeluh juga di dalam Alkitab ada kok. Dalam Roma pasal yang keberapa itu yang mengatakan bahwa kita berdoa ya tidak mampu secara manusia berdoa, tapi Roh membantu kita untuk berdoa dengan keluhan-keluhan ya yang luar biasa. Apa keluhan-keluhan? Kata keluh, mengeluh. Tapi kalau sudah berlebihan seperti marah enggak dosa, tapi marah-marah adalah dosa. Saya kira kita bisa menangkap ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita masih berada di dalam situasi dan kondisi yang rawan. Jakarta sudah 2 atau 3 minggu berada di dalam posisi juara sebagai penyebaran tertinggi dari Indonesia. Kemarin saya coba ngintip, saya udah malas ngintip tentang update. Kemarin memang agak menurun sedikit atau dari hari yang lalu atau hari Jumat saya lihat itu. Dari 1.400 menjadi 1.100. Masih tinggi. Ibu gembala sudah share sebuah video. Seseorang hanya berkunjung kepada orang tuanya dan makan keluarga. Adiknya dari Bali. Dan kemudian keluarga loh, dalam lingkup keluarga. Berhimpun keluarga yang cuma berapa orang. Dan kemudian mulai ada masalah. Ada yang terkena COVID dan kemudian merembet bapak sama ibunya karena salah. Jangan pandang enteng. Jangan kita berpikir, kan ini di keluarga. Yang kita sudah tahu persis. Kita nggak bisa mendeteksi siapa yang sedang membawa virus corona di dalam keluarga kita. Tanpa kita tahu, itu yang namanya OTG. Orang tanpa gejala. Untuk itu, dalam ibadah komunal ini, dengan ketat saya mengajak untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Amen? Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kembali kepada Nabi Yeremia tadi, sekali lagi, Tuhan mau membentuk Israel sebagaimana tukang periuk membentuk periuk.
Demikian Tuhan juga membentuk kita sebagai umat Tuhan